Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Anugerah Tuhan itulah yang menghasilkan sukacita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apapun situasi dan kondisi kita yang kita alami, namun anugerah yang kita terima dan ada di dalam hati kita, itu membawa kita menjadi orang-orang yang bersyukur selalu kepada Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, berapakah nilai anugerah Tuhan bagi saudara? Apakah saja yang saudara perhitungkan sebagai anugerah Tuhan? Saudara, bukankah Tuhan yang menebus kita telah memberikan anugerahnya dari Alfa sampai dengan Omega, dari A sampai Z, atau dari awal sampai kepada kekekalan bagi kita. Kristus datang ke dalam dunia dan ia mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita. Dan pada hari ketiga ia bangkit dan hidup untuk memberikan kita hidup yang baru. Dan kemudian dia naik ke surga. Supaya barang siapa yang percaya kepada dia, dia diselamatkan oleh Tuhan. Dan ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, kita menerima Roh Kudus yang menyertai kita dalam perjalanan hidup kita. Dan satu kali nanti, Tuhan Yesus akan menjemput kita dibawa kepada kemuliaannya. Saudara, itulah anugerah Tuhan. Yang dari A sampai Z, dari Alfa sampai Omega, dari awal sampai kepada kekekalan. Bagaimana ketika kita berjalan di tengah-tengah dunia ini? Alkitab mengatakan, Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, bukankah dunia yang kita hidupi ini, yang kita lalui ini penuh dengan kegelapan? Saudara, bukankah firman Tuhan itu juga adalah anugerah Tuhan bagi kita di dalam perjalanan kita di dalam dunia ini? Saudara, mari kita membaca Amos pasal 2, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang kepada ketetapan-ketetapannya. Tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda, sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu, dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri samping setiap mesbah di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori, yang tingginya seperti tinggi pohon aras dan yang kuat seperti pohon terbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun, supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi dan sebagian dari teruna-terunamu menjadi nazir. Bukankah betul-betul begitu, hai orang-orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu memberi orang Nasir minum anggur, dan memerintahkan kepada para nabi, jangan kamu bernubuat. Sesungguhnya aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri. Orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya. Dan pahlawan tidak dapat melarikan diri. Pemegang panah tidak dapat bertahan. Orang yang cepat kaki tidak akan terluput, dan penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri. Juga orang yang berhati berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan dengan ibadah dan kehidupan sehari-hari sangat erat kaitan satu dengan yang lain. Itulah yang kita dapatkan dari bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini. Bangsa Yehuda maupun bangsa Israel telah membuat Tuhan murka.
Karena mereka sesungguhnya adalah umat Tuhan. Namun kehidupan sehari-hari mereka tidak menunjukkan mereka sebagai umat Tuhan yang telah mendapat belas kasihan daripada Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama, kehidupan orang percaya hendaknya berpadanan dengan firman Tuhan yang nyata dari kelakuan sehari-hari dari kehidupan orang percaya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Kemudian ayat 6-8. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu, dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri samping setiap mesbah di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Saudara, firman Tuhan datang kepada bangsa Israel dan bangsa Yehuda melalui Amos. Saudara, kedua bangsa ini adalah umat Tuhan yang terpecah terkait dengan Rehabiam dan Yerobeam. Dan saudara, kedua bangsa ini menjadi bangsa yang tidak memperkenankan Tuhan. Akar masalah mereka adalah terkait dengan peribadatan mereka, dan mereka menolak firman Tuhan. Saudara, ibadah dan firman Tuhan sangat mempengaruhi kelakuan daripada umat Tuhan. Kita membaca dalam bagian ini bagaimana bangsa Israel bersikap kepada saudara-saudaranya. Mereka menjadi orang-orang yang menindas orang lain, menindas orang lemah, bahkan juga menindas orang benar. Bahkan mereka berbuat hal-hal yang imoralitas dalam kehidupan mereka. Dan mereka seperti orang-orang yang tidak pernah mengalami belas kasihan Tuhan. Padahal Tuhan mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, masuk tanah perjanjian dengan mengalahkan orang-orang Amori. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan, nyata sehari-hari dilakukan dalam kehidupan orang-orang Israel, termasuk orang-orang Yehuda. Namun saudara, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli dengan firman Tuhan. Sehingga nyata dari kehidupan sehari-hari mereka, mereka menjadi orang yang sangat duniawi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita sebagai orang percaya, kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Karena Alkitab tersedia di pelbagai tempat, termasuk di rumah kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh menghargai akan firman Tuhan yang tersedia bagi kita? Saudara, apakah kita akan seperti bangsa Israel yang menolak akan firman Allah, yang Allah bangkitkan dari antara mereka nabi-nabi dan nasir-nasir untuk menyampaikan firman Allah, tetapi justru mereka membuat orang-orang itu mabuk untuk mereka tidak bernubuat? Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita sebagai orang percaya tidak lagi menghargai firman Tuhan, tidak lagi mendengarkan firman Tuhan, tidak lagi mengikuti firman Tuhan, saudara, kehidupan kita akan sama dengan orang di dunia ini. Karena kita tidak ada kuasa firman Tuhan dalam hidup kita. Hati kita dikuasai oleh segala hawa nafsu kita. Hati kita dikuasai oleh segala keinginan kita. Hidup kita dikendalikan oleh dunia ini dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Saudara, bukankah semuanya itu mempengaruhi hidup kita? Saudara, jika kita tidak merenungkan firman Tuhan setiap hari, saudara,
hidup kita semakin hari, semakin sama dengan dunia ini. Sedangkan firman Tuhan berkata kepada kita, janganlah kamu sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu mengenal kehendak Allah. Saudara, itu hanya dapat terjadi ketika saudara dan saya merenungkan firman Tuhan setiap hari. Saudara, kehidupan orang percaya yang Tuhan inginkan adalah, yaitu hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Saudara, itulah yang menjadi hal yang sangat penting yang Tuhan inginkan. Karena orang percaya adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Dan Tuhan ingin pengenalan kita bukanlah pengenalan yang statis, tapi pengenalan progresif yang semakin hari semakin mengenal Dia. Hanya satu cara untuk mengenal Dia. Ketika saudara merenungkan firman Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan, kita semakin serupa dengan Dia. Ketika kita mengenal Tuhan, kita dipengaruhi oleh Tuhan dengan kuasanya yang mengubah hidup kita. Sehingga kita boleh menjadi berkat bagi orang lain dengan kuasa daripada firman Tuhan. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus telah melepaskan kita dari cengkraman kuasa iblis, kuasa dosa, dan kuasa maut, agar orang percaya hidup di dalam kehidupan baru, dituntun dan diterangi oleh firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori yang tingginya seperti tinggi pohon aras, dan yang kuat seperti pohon terbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi dan sebagian dari teruna-terunamu menjadi nasir. Bukankah betul-betul begitu, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Saudara, dalam bagian ini ketika Tuhan menegur orang Israel dan orang Yehuda, maka Tuhan mengingatkan mereka bahwa Tuhanlah yang telah menebus mereka. Tuhanlah yang telah memberikan mereka tanah perjanjian. Di situ dikatakan, akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori yang begitu kuat. Akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun. Akulah telah membangkitkan sebagian anak-anak menjadi nabi dan sebagian teruna menjadi nasir. Saudara, apa artinya? Saudara, artinya saudara-saudara, bukankah Tuhan sudah berbuat banyak kepada umat Tuhan? Umat Tuhan yang tidak berdaya dalam perbudakan, umat Tuhan yang harus binasa. Tetapi Tuhan telah berbuat banyak melepaskan mereka, menaruh mereka di tempat yang sungguh-sungguh baik. Namun apakah respons dari umat Tuhan? Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang Tuhan inginkan kepada umat Tuhan adalah, yaitu sikap hati yang mau diterangi oleh firman Tuhan. Mereka keluar dari tempat kegelapan perbudakan, masuk ke dalam terang Tuhan, di dalam perjanjian yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan Tuhan mau di dalamnya itu mereka hidup diterangi oleh firman Tuhan. Mereka berkelakuan sebagaimana firman Tuhan katakan. Saudara, ketika mereka hidup dalam terang firman Tuhan, mereka sedang menghargai apa yang Tuhan telah perbuat kepada mereka. Saudara, sebagai orang percaya, gambaran bangsa Israel adalah sebagaimana kita hari ini secara rohani. Saudara dan saya mengalami kuasa Tuhan, mengalami kasih Tuhan yang melepaskan kita dari belenggu kegelapan itu. Supaya kita masuk ke dalam terang yang ajaib, yaitu terang sorgawi daripada Tuhan. Semua Tuhan lakukan karena kasih-Nya kepada kita. Sekarang bagaimana respons kita kepada Dia? Apakah kita mau hidup dalam terang Tuhan? Apakah kita mau hidup dalam kehendak Tuhan? Apakah kita mau tunduk di dalam otoritas Tuhan? Saudara, itu adalah sebenarnya respons yang seharusnya sebagai orang percaya yang menerima anugerah Tuhan. Dan satu-satunya cara bagaimana kita merespon dengan benar akan anugerah Tuhan itu, yaitu ketika kita hidup diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara, hanya firman Tuhan yang memberitahukan kepada kita, jikalau kita hidup di dalamnya, kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Jikalau kita tidak pernah mau mendengarkan firman Tuhan,
kita bukanlah orang yang takut akan Tuhan. Kita bukanlah orang yang menghormati Tuhan. Kita bukanlah orang yang mengasihi Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata, jika engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti perkataanku. Jika engkau mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, engkau akan menuruti perintah-perintahku. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita sebagai umat Tuhan, sebagai sikap mengasihi Tuhan, menghargai Tuhan, menaruh Tuhan di tempat otoritas yang tertinggi, mari kita menjadi orang-orang percaya yang hidup di dalam terang firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menyapa kami, meneguhkan kami, supaya kami ketika mengiring Tuhan, kami tahu apa yang primer yang perlu kami lakukan. Yaitu membaca, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan hidup di dalam terang firman Tuhan. Sehingga hidup kami menunjukkan kami adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Hidup kami menunjukkan kami orang mengasihi Tuhan, karena kami mau mendengarkan Engkau berkata-kata kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.